Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Setianingsih. Saya guru MTS Thoriqatul Umum Desa Telaga Harum, Kecamatan Wodarejaksa, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Desember 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil bab 2, yaitu Kejazaan Intelektual Ilmuwan dan Ulama Muslim Masa Daulah Bani Abbasiyah. Pembelajaran ini saya berikan di kelas 8 semester 1. Nah, untuk lebih jelasnya berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar video praktek pembelajaran saya ke depannya dapat lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan perlindungan oleh Allah, ya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas menuntut ilmu, belajar ilmu di sekolah ini dengan lancar dan baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, ya. Siapa yang memimpin doa? Ketua kelas? Ya, silakan memimpin doa sebelum pembelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Coba saya absen dulu. Dimulai dari Mbak Ainatul Malihah. Ya. Kemudian Mbak Aufa Zuhriya Firdasari. Ya. Mbak Erna Mayuni. Bagus. Mbak Fadilah Dwi Ramadhani. Alhamdulillah. Mbak Nazala Fitri Lailia. Mbak Nova Ayu Khairunisa. Mbak Musfita Nur Aini. Mbak Putri Rahayu. Mbak Salsa Bella Nuhayatul Ulia. Mbak Saskia Lutfiana Putri. Mbak Siti Nur Aisyah. Mbak Ulia Imra'atun Natillah. Mbak Widyawati. Mbak Zahra Hatijah Octaviani. Dan Mbak Siti Nur Hanifah. Alhamdulillah hadir semua. Ya, coba Bunda mau ngecek dulu sebelum kita belajar. Kalian lihat bawah kalian ada sampah tidak? Semuanya tengok ke bawah. Apakah ada sampah yang berserakan? Ya, kalau ada silakan diambil, segera dibuang ke tempatnya, ya, karena kebersihan itu penting sekali. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Dan sekarang sebelum saya melanjutkan materi mengenai kejayaan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah, saya ingin mengajak anak-anak untuk bermain dulu. Kira-kira mau tidak ya? Mau.
dengan cara nanti saya kasih kata kuncinya untuk satu anak yang paling ujung. Kemudian nanti teman yang paling ujung menepuk pundak temannya yang depan dan seterusnya, hingga yang teman paling ujung nanti bisa menyebutkan kata kuncinya apa. Mau anak-anak semua? Mau. Oke, silakan. Ayo berdiri semuanya, bisa belah kiri. Ayo berdiri semuanya. Nah, sudah siap? Siap. Sekarang balik kanan. Nah, agak mundur sedikit. Mundur, Nova dan siapa itu? Mbak Nazla, Mbak Fadila. Nah, ini kelompok 1, paling ujung kanan, tengah, kelompok 2, dan ujung kiri, kelompok 3. Sudah siap? Siap. Siap ya? Nah, sebelum kita nanti memahami materi yang begitu agak sulit, kita main-main dulu. Saya beri kata kuncinya untuk yang kelompok 1. Oke, bisa Mbak? Nanti ditepuk pundak temannya, begitu seterusnya sampai ke depan. Ya, lakukan dengan baik. Yang kedua, kata kuncinya adalah bisa siap. Oke, tepuk pundak tangannya, tapi menunggu perintah kuning. Oke. Yang terakhir, yang ketiga. Bisa? Siap? Nanti tepuk pundak temannya, kemudian ke depannya lagi sampai yang pertama. Dan yang pertama nanti saya minta bisa menyebutkan kata kuncinya. Oke? Oke, sudah siap? Siap. Mulai sekarang. Yuk. Ayo, berikan ekspresi yang terbaik supaya temanmu ini dapat menjawab. Coba. Ayo, berikan ekspresi yang terbaik supaya temanmu ini bisa menebak kata kuncinya apa. Ayo, dipikir-pikir dulu. Sudah, kelompok 1. Oke, kira-kira apa? Apanya yang keasinan? Apanya yang keasinan? Keasinan, coba saya tanyakan sama yang paling ujung. Betulkah Mbak kata kuncinya keasinan tadi? Bagaimana ekspresinya? Bersama-sama supaya bagus. Oke, ayo, bagaimana keasinan? Dibuka aja, dibuka. Yuk, 1, 2, 3, betul nggak? Keasinan 1, 2, 3. Iya, oke, betul. Yang kelompok 1. Yang kelompok 2 sudah siap Mbak? Apa tadi kira-kira? Kelakuan monyet ketika menggaruk tubuhnya. Betul kata kuncinya seperti itu? Iya, coba praktekkan bersama. Ya, 1, 2, 3. Oh iya, betul ya? Oke, betul. Ya, yang ketiga lanjut. Ketiga, Mbak sudah siap? Apa tadi kata kuncinya? Kucing bertengkar dengan anjing. Coba ini tadi yang awal kata kunci, betul nggak? Betul, coba praktekkan bagaimana ini? Ayo, bagaimana cara kucing bertengkar dengan anjing? Betul kan? Coba bersama-sama, 1, 2, 3. Ya, oke, betul ya. Terima kasih semuanya. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Bagaimana? Agak santai? Santai? Senang? Ya, semoga dengan permainan tadi bisa membuat kalian itu lebih enjoy, lebih tenang, lebih nyaman ketika nanti menerima pelajaran ini. Oke? Oke. Kemudian yang ingin Bunding ingatkan, apakah kalian kemarin mempelajari mengenai kejayaan peradaban dan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah? Ya? Ya, coba. Masih ingatkah kalian tentang materi yang lalu? Masih mengenai kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Coba Bunding ingin mendengarkan materi yang kemarin. Kalian masih ingat? Siapa yang masih ingat? Oh iya, silakan dibaca yang jelas. Peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah. Gerakan penerjemahan berbagai ilmu pengetahuan, pendirian Baitul Hikmah, penyusunan buku-buku ilmiah, pembentukan Majelis Al-Muzakarah, pembentukan Majelis Munazarat, pembentukan Korps Ulama. Ya, betul teman-teman? Betul. Ya, kemarin kita mempelajari mengenai kejayaan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Daulah Bani
Abasyah itu ada beberapa perkembangan yang dapat kita ketahui. Yang pertama ada gerakan penerjemah. Apa tadi? Gerakan penerjemah berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian adanya pembentukan Baitul Mal. Kemudian adanya penyusunan buku-buku karya ilmiah. Kemudian ada pembentukan majelis mudzakarah dan muzakarah. Kemudian apa lagi yang terakhir? Ada pembentukan korps ulama ya. Nah, itu ada kaitannya dengan bab yang akan kita pelajari saat ini ya. Sudah siap anak-anak untuk mempelajari bab berikutnya? Yaitu mengenai para tokoh ilmuwan di bidang kedokteran pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Kira-kira anak-anak semua sudah tahu belum siapa saja tokoh ilmuwan khususnya di bidang kedokteran pada masa Daulah Bani Abbasiyah? Siapa kira-kira? Coba Mbak Mazala ya. Tahu nggak para tokoh ulama, tokoh ilmuwan pada masa Daulah Bani Abbasiyah? Coba siapa? Ali bin Rabban At-Tabari, Al-Razi, dan Ibnu Sina. Nah, betul sekali. Kita akan mempelajari para tokoh-tokoh tersebut, terutama tokoh-tokoh yang ada di bidang kedokteran pada masa Bani Abbasiyah, yaitu ada Ali At-Tabari, kemudian ada Ar-Razi, dan ada tokoh yang namanya Ibnu Sina. Kita akan mempelajarinya mengenai profil sampai peranannya. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad sangat mementingkan usaha pengembangan intelektual ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Semangat para ilmuwan muslim untuk mewujudkan ide-ide cemerlang melalui penemuan karya-karya ilmiah tergambar dari berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa itu. Kondisi, situasi, dan dukungan penguasa membuat iklim, tradisi, dan budaya ilmiah melaju begitu cepat. Kegiatan penerjemahan buku-buku, literatur tentang ilmu pengetahuan yang pada awalnya berbahasa Yunani dan Romawi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab semuanya. Ya, dilakukan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Bentuk usaha pengembangan ilmu tersebut diantaranya mencari naskah-naskah yang berisi ilmu pengetahuan dan peradaban untuk dimiliki, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Untuk mengetahui peran para ilmuwan muslim tersebut, mari kita simak teks-teks wawasan berikut ini. Ilmuwan bidang kedokteran. Yang pertama adalah Ali At-Tabari. Siapakah Ali At-Tabari itu? Ya, Ali At-Tabari atau nama lengkapnya adalah Ali Ibnu Rabban At-Tabari. Beliau adalah dokter masyhur pada abad klasik. Beliau lahir pada tahun 138 Masehi. Ya, beliau lahir pada tahun 833 Masehi. Pada awalnya beliau ini beragama Kristen. Berarti belum Islam, beliau itu beragama non-Muslim. Beliau lahir dari Tabaristan. Kemudian ia menjadi mu'alaf atau masuk Islam semenjak menjadi dokter pribadinya Khalifah Al-Mutawakkil. Ya, Khalifah pada masa Daulah Abbasiyah. Ayah beliau adalah seorang dokter dan penulis kaligrafi yang hebat. Dan dari ayahnya lah Ali At-Tabari pertama kali belajar ilmu kedokteran. Berarti Ali At-Tabari ini berguru pada ayahnya sendiri karena ayahnya adalah seorang dokter dan kaligrafi yang sangat hebat. Ali At-Tabari wafat pada tahun 870 Masehi. 870
Masehi. Lahirnya tadi pada tahun 838, wafat tahun 870. Berarti beliau usianya singkat sekali, hanya 32 tahun saja, ya. Kemudian karya-karya dari Ali At-Tabari, di antaranya ada satu Firdaus Al-Hikmah. Firdaus Al-Hikmah ini merupakan karya Ali At-Tabari yang merupakan buku ensiklopedia pertama kali, ya, buku ensiklopedia kesehatan pertama kali yang dibuat oleh Ali At-Tabari, yang berisi tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan lainnya. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi. 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Ada yang tahu isi dari Firdaus Al-Hikmah? Ada yang tahu? Tahu? Ada yang sudah paham? Kalau belum, saya bacakan. Firdaus Al-Hikmah berisi 7 jilid, yaitu 1. Mengenai doktrin ilmu kesehatan kontemporer. Yang kedua, mengurai mengenai bagian-bagian organ tubuh manusia. Yang ketiga, mengenai diet. Diet itu diatur di dalam bukunya Ali At-Tabari, Firdaus Al-Hikmah. Kemudian yang keempat, mengenai seluruh penyakit yang biasa menimpa badan, penyakit umum yang biasanya di pada tubuh kita, ya. Yang kelima, mengenai rasa dan warna. Yang keenam, tentang obat-obatan dan racun. Dan yang terakhir, berisi tentang astronomi dan pengobatan ala India. Itulah karya At-Tabari dari kitabnya atau bukunya Firdaus Al-Hikmah. Selain Firdaus Al-Hikmah yang terdiri dari 7 jilid tadi, Ali At-Tabari juga mempunyai karya yang diberi nama Hifdzus Shihah. Ya, kitab itu menjelaskan mengenai cara menjaga kesehatan dan masih banyak yang lainnya. Itu karya yang kedua, Hifdzus Shihah. Kemudian selain Hifdzus Shihah, selain Firdaus Al-Hikmah, Ali At-Tabari juga memiliki karya yang bernama Din Ad-Daulah. Din Ad-Daulah. Itu adalah sebuah kitab atau sebuah buku yang membahas mengenai Agama dan negara. ya, agama dan negara. Jadi Ali At-Tabari ini bukan hanya berkecimpung di bidang kedokteran saja, tetapi beliau juga berkecimpung di dalam keagamaan dan kenegaraan, ya. Itu adalah profil dari ulama atau ilmuwan pada masa dari Abbasiyah, khususnya di bidang kedokteran. Yang pertama, yang ingin ditanyakan, ayo, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, saya lanjutkan. Yang kedua, tokoh ilmuwan yang kedua di bidang kedokteran adalah Ar-Razi. Siapa nama lengkap beliau? Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ya, betul. Ar-Razi nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Beliau ini dikenal dengan penemu penyakit cacar air dan darah tinggi pertama kali. Kalau tadi Ali At-Tabari adalah penulis buku ensiklopedia kesehatan pertama kali, Ar-Razi ini adalah penemu penyakit cacar air dan darah tinggi pertama kali. Beliau dilahirkan di kota Rey. Kota Rey itu berada di Teheran, negara Iran, ya. Kemudian beliau dikenal sebagai kepala dokter rumah sakit terbesar di Baghdad.
rumah sakit yang ia dirikan sendiri. Jadi beliau mengepalai semua rumah sakit di Irak atau di Baghdad tadi ya. Itu rumah sakit yang didirikan oleh Ar-Razi sendiri. Ar-Razi merupakan seorang penulis yang paling produktif. Jadi dari sekian ilmuwan di bidang kedokteran, beliaulah yang menjadi penulis paling produktif. Artinya apa? Selalu menulis dan menghasilkan karya yang sangat banyak sekali. Semasa hidupnya, beliau menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Selama hidupnya beliau sudah menghasilkan karya kurang lebih 200 ya. Di antaranya ada Al-Hawi. Al-Hawi ini adalah buku yang komprehensif, buku yang dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran, yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi Sisilia yang bernama Faraj bin Salim pada tahun 1279 Masehi. Berarti Al-Hawi ini merupakan karya beliau yang utama. Tadi karya dari ilmuwan yang pertama Ali At-Tabari apa? Yang pertama tadi? Buku ya, buku ensiklopedia yang pertama kali, ensiklopedia kesehatan, yaitu Firdaus Al-Hikmah. Itu karya utamanya, karya yang pertama oleh Ali At-Tabari. Sekarang Ar-Razi, karya utamanya adalah Al-Hawi. Ya, itu buku mengenai bidang kedokteran. Selain Al-Hawi, Ar-Razi juga mempunyai karya yang berjudul Al-Judari wal Hasbah. Buku ini membahas tentang penyakit cacar air, campa, dan bisul, serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Al-Judari wal Hasbah ini adalah buku yang berisi pembahasan mengenai cacar air, campa, dan bisul. Okay. Dan buku Al-Judari wal Hasbah ini digunakan oleh beberapa negara di dalam bidang kedokteran. Buku ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Venesia pada tahun 1565 Masehi. Profil Ar-Razi ketika beliau masih kecil, beliau itu tertarik untuk menjadi seorang penyanyi dan musisi. Jadi Ar-Razi ini tertarik pada bidang kesenian, bukan kedokteran. Tetapi dia kemudian lebih tertarik pada bidang alkemi. Dan pada umurnya yang ke-30, Ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi tersebut dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Berarti ini dia sebelum menjadi seorang dokter. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan kedua matanya. Dan dari sinilah Ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal At-Tabari. Siapa itu? Ali At-Tabari, filsuf atau ilmuwan yang pertama tadi di bidang kedokteran. Beliau adalah guru dari seorang ilmuwan kedokteran yang bernama Ar-Razi, Ali At-Tabari. Kemudian Ar-Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai dokter di sana. Setelah berguru pada Ali At-Tabari, beliau Ar-Razi kembali ke kampung halamannya mana tadi? Di daerah Iran. Kemudian dia menjadi kepala rumah sakit di Teheran, Iran pada masa kekuasaan Khalifah Mansur ibnu Ishaq, penguasa Samaria. Ya. Dan Ar-Razi juga menulis kitab At-Tib Al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. Itu profil dari Ar-Razi. Kira-kira mengenai tokoh yang kedua tadi, tokoh ilmuwan bidang kedokteran, Ar-Razi, ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah Pak? Nah, kemudian
Kemudian lanjut yang ketiga adalah Ibnu Sina atau dikenal dengan nama Avicenna di negara barat. Selama di negara Timur Tengah namanya Ibnu Sina karena keagamaan Islam Ibnu Sina. Tapi di dunia barat seperti Inggris, Belanda, Spanyol dan yang lainnya disebut dengan Avicenna. Bisa dipahami ya? Ibnu Sina itu di Timur Tengah seperti tadi di Iran, di Irak, di Arab. Kalau di barat di Inggris, Spanyol, Belanda misalkan ya. Ini namanya ganti dengan Avicenna. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Siapa tadi nama lengkapnya? Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Ingat-ingat ya nama lengkap beliau Ibnu Sina. Orang Arab memberinya gelar Syekhur Rais. Apa itu artinya Syekhur Rais? Pemimpin orang terpelajar. Pemimpin orang-orang terpelajar. Berarti beliau begitu hebatnya, begitu pintarnya, begitu terpelajar sehingga beliau diberi gelar oleh orang-orang Arab dengan gelar Syekhur Rais, pemimpin orang-orang yang pandai, cendekiawan, orang-orang terpelajar. Beliau ini lahir pada tahun 980 Masehi. Ya, pada tahun 980 Masehi beliau dilahirkan dan beliau wafat pada tahun 1037 Masehi. Sebagai dokter, Ibnu Sina ini lebih suka melakukan tindakan preventif. Apa itu tindakan preventif? Preventif itu adalah sebuah tindakan pencegahan daripada tindakan kuratif. Kuratif itu adalah pengobatan. Artinya begini, Ibnu Sina itu lebih mementingkan manusia atau orang-orang ini melakukan tindakan pencegahan daripada pengobatan. Ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Sina. Jangan sampai kita sakit karena mengobati itu akan lebih sulit. Berarti sebelum sakit kita harus jaga-jaga jangan sampai sakit karena mengobati lebih sulit daripada mencegah. Dan beliau selalu menguatkan aspek rohani dan jasmani pasien dalam pengobatannya. Itu yang dilakukan oleh tokoh ilmuwan yang bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina ini juga dianugerahi dengan kemampuan yang luar biasa untuk menyerap dan memelihara pengetahuan. Sarjana Islam dari Persia ini membaca buku-buku di perpustakaan besar milik raja dan pada usia baru 21 tahun beliau sudah mulai menulis buku. Betapa hebatnya, betapa pintarnya beliau pada usia 21 tahun sudah menghasilkan karya dan menulis berbagai buku ilmiah, buku pengetahuan. Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran pada usia berapa tahun? 16 tahun itu kira-kira seusia kakak kelas kalian. Kalian usia berapa sekarang? 13 sudah duduk di kelas 8. Berarti usia 16 tahun ini kira-kira kalau sekarang sekolahnya tingkat SMA atau MA ya. Itu Ibnu Sina pada usia SMA sudah bisa mempelajari ilmu kedokteran. Tidak hanya belajar teori saja, tetapi Ibnu Sina berusaha untuk mempraktekannya. Dengan cara apa? Mau belum jadi dokter, kalau sudah praktek. Nah, itulah kehebatan beliau. Selain belajar teori seperti kalian ini, beliau Ibnu Sina untuk mempraktekannya, beliau pergi ke desa-desa untuk mengobati orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, serta menjadi guru bagi anak-anak mereka. Anak-anak orang miskin tersebut, orang-orang miskin yang sakit diobati, anak-anak orang miskin tadi diajari, dilatih oleh Ibnu
Ibnu Sina. Dari pengalaman itulah Ibnu Sina banyak menemukan metode dan obat-obatan baru. Ia memperoleh status penuh sebagai dokter yang berkualitas di usia 18 tahun. Dan di usia yang masih sangat muda tersebut, ia semakin bersemangat untuk mempelajari berbagai bidang ilmu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak mengenai At-Tabari, kemudian Ar-Razi maupun Ibnu Sina. Sudah bisa dipahami? Penjelasan mengenai tokoh ilmuwan bidang kedokteran pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Ada siapa saja tadi? Ali, At-Tabari, Ar-Razi, dan Ibnu Sina. Nah, kalau sudah bisa dipahami, sekarang Bunda ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja disampaikan oleh Bunda. Sekarang saya minta kita melakukan diskusi. Anak-anak melakukan diskusi. Saya membagi 3 kelompok. Jadi yang sebelah sini kelompok 1, yang sebelah ini tengah kelompok 2, yang sebelah ujung kiri kelompok 3. Anak-anak bisa melakukan diskusi secara berkelompok. Nanti hasil dari diskusi anak-anak ini akan dipresentasikan di depan kelas. Berkelompok hasilnya apa? Diskusinya disampaikan di depan kelas. Semua kelompok harus melakukan presentasi di depan kelas. Bisa dilakukan? Bisa. Siap? Siap. Silakan menempatkan diri untuk melakukan diskusi. Sekarang kalian analisis sendiri materi yang sudah Bunda jelaskan tadi mengenai tokoh ilmuwan bidang kedokteran pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Kelompok 1 menganalisis atau menjelaskan mengenai tokoh Ali At-Tabari. Siap ya Mbak? Nanti kalau sudah bisa dipresentasikan di depan kelas. Untuk kelompok yang kedua, tokoh ilmuwan di bidang kedokteran Ar-Razi. Bisa ya? Nanti dijelaskan. Untuk kelompok yang ketiga, membahas atau menganalisis mengenai tokoh ilmuwan muslim bidang kedokteran bernama Ibnu Sina. Oh, Ar-Razi, balik ya, ini Ibnu Sina, ini Ar-Razi. Ya, silakan kalian diskusikan. Nanti hasilnya bisa dipresentasikan di depan kelas. Oke? Oke, saya beri waktu 5 menit saja ya, cukup 5 menit. Saya kira sudah cukup. Silakan mungkin dari 3 kelompok ini yang ingin mempresentasikan penjelasan mengenai ilmuwan tokoh bidang kedokteran Ar-Razi, Ibnu Sina atau Ali At-Tabari. Silakan yang sudah siap untuk maju ke depan kelas mempresentasikan. Dimulai dari kelompok mana? Kelompok 1 sudah? Sudah? Ya, oke. Silakan kelompok 1 bisa maju terlebih dahulu. Silakan Mbak. Yang lainnya, untuk kelompok lainnya memperhatikan, ya, karena per kelompok ini tadi menjelaskan, mempresentasikan masing-masing tokoh. Jadi saya membuat metode diskusi jigsaw ini supaya kalian ini nanti mengetahui semuanya, mengetahui dari seluruh atau tokoh-tokoh ilmu kedokteran yang sudah saya jelaskan tadi. Kelompok A saya mengambil tokoh Ali At-Tabari, kelompok B atau kelompok 2 tokoh Ibnu Sina, dan kelompok ketiga ada Ar-Razi. Jadi ini intinya diskusi, saling bertukar pikiran, nanti dipersatukan. Oh, Ali At-Tabari ini profilnya, perannya seperti ini. Jadi yang kelompok 2, 3 juga tahu dengan presentasi dari kelompok
1. Begitu seterusnya, kelompok 2, kelompok 3 akan mempresentasikan tokoh lainnya, Ar-Razi dan Ibnu Sina. Nanti yang kelompok 1 juga akan mengetahui, oh Ibnu Sina ini seperti ini, Ar-Razi itu seperti ini, dan sebagainya. Sudah siap kelompok 1? Silakan dibuka maskernya, dipresentasikan teman-teman. Mohon memperhatikan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tokoh ilmuwan Ali At-Tabari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang profil Ali bin Rabban At-Tabari. Ya, silakan. Ali bin Rabban At-Tabari merupakan ahli pengobatan yang termasyhur di dunia Islam klasik. Masyarakat Muslim mengenalnya dengan nama Abu Al-Hasan. Ali bin Rabban At-Tabari berasal dari keluarga Yahudi di kota Tabristan. Nama lengkapnya Abu Al-Hasan Ali bin Sahih Rabban At-Tabari. Beliau lahir pada tahun 838 Masehi dan wafat pada tahun 870 Masehi. Karya-karya beliau antara lain adalah Firdaus Al-Hikmah, Diin Ad-Daulah, dan Yesus As-Sihad. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kelompok 1 memberikan kesempatan pada kelompok 2 dan 3. Apabila belum paham, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan yang ingin disampaikan, dipersilakan. Kelompok 2 dan 3, silakan. Kelompok 2 ya. Yang ingin saya tanyakan adalah dari kitab Firdaus Al-Hikmah yang dikarang oleh Ali At-Tabari adalah Buku ini dibagi dalam 7 bagian. Bagian pertama memuat masalah doktrin ilmu kesehatan kontemporer. Bagian kedua berisi uraian bagian-bagian organ tubuh manusia. Bagian ketiga berisi deskripsi tentang diet. Bagian keempat tentang seluruh penyakit yang biasa menimpa badan. Bagian kelima berisi deskripsi tentang rasa dan warna. Bagian keenam tentang obat-obatan dan racun. Dan bagian ketujuh berisi diskusi tentang astronomi. Ya, bisa diterima jawaban itu oleh kelompok 2? Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi kelompok 1. Ya, itu tadi mengenai profil dari seorang ahli ilmuwan bidang kedokteran yang bernama Ali At-Tabari. Sekarang dilanjutkan oleh kelompok yang lainnya. Kelompok 2 atau kelompok 3 dulu yang maju? Ayo, jangan saling berunding. Sudah, tunjuk ya. Kelompok kedua sudah siap? Sudah? Oke, silakan yang mewakili bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi tadi. Salam dulu dilepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan profil Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang kedokteran pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Beliau lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara dan wafat pada Juni 1037 Masehi di Hamadan. Beliau berstatus sebagai seorang dokter terkenal saat berusia 18 tahun. Karya-karya beliau adalah Al-Qanun fit Tibb dan Kitab Asy-Syifa. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, coba ada pertanyaan dari kelompok lain? Oh ya, ada. Silakan. Selain tokoh kedokteran, Ibnu Sina ahli dalam bidang apa? Ibnu Sina ahli dalam semua pengetahuan seperti matematika, fisika, kimia, astronomi, dan mata fisika. Dan ilmu praktis seperti filsafat, etika, ekonomi, dan politik. Sekian, terima kasih. Apakah bisa dipahami kelompok 3? Bisa. Ya, sudah. Silakan tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan kelompok 2. Ya, sudah bagus ya mempresentasikan mengenai tokoh ilmuwan bidang kedokteran yang bernama Ibnu Sina. Sekarang ini kelompok yang terakhir ya, tidak ada pilihan. Sekarang kamu harus mewakili teman-teman untuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Buka dulu maskernya.
Mafatih Al-Qaid atau Tafsir Al-Qaid, sebuah kitab yang berisikan tafsir Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, apakah ada yang ingin menanggapi atau menanyakan? Oh iya, dari kelompok 1, silakan. Keahlian apa saja yang dimiliki Ar-Razi selain di bidang kedokteran? Ya, dijawab kan? Selain bidang kedokteran, Ar-Razi adalah pakar Al-Quran atau ahli tafsir, hadis, fikih, usul fikih, sastra Arab, perbandingan agama, fisika, serta filsuf. Ya, sudah bisa diterima jawabannya? Sudah, terima kasih. Oh iya, silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk penanganan kelompok 3. Sudah bagus untuk presentasinya mengenai tokoh ilmuwan yang bernama Al-Razi. Sepertinya anak-anak sudah bisa memahami ya, sudah bisa menangkap penjelasan mengenai profil serta kiprah atau peran beliau semuanya tadi. Ada Ali At-Tabari, ada Ibnu Sina, dan Al-Razi. Nah, sekarang karena sudah melaksanakan diskusi dengan baik, Bunda berikan ribet kalian berupa semangat ya, semoga kalian dapat mengambil hikmah dari pelajaran ini, pelajaran dari para tokoh kedokteran tadi terutama. Itu apa hikmahnya? Kita bisa mengambil ibrah, pelajaran atau hikmah dari mempelajari sejarah kebudayaan Islam tentang ilmuwan bidang kedokteran khususnya, supaya kita ini sebagai generasi penerus bangsa, generasi Islam, generasi Muslim dapat menjalankan tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang pelajar, ya, meneruskan perjuangan beliau-beliau dengan cara apa? Dengan cara belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang rajin, agar nanti dapat mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Ya, semangat terus dalam belajar, jangan pantang menyerah. Man jada wajada. Siapa yang rajin bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Itu ya motonya, ingat. Nah, sekarang penilaian akan saya berikan pada kalian berupa tes tertulis dan tes lisan, tes observasi. Dan seterusnya, jadi kalian bisa isi, silahkan diisi tes tertulis mengenai pembahasan 3 tokoh tadi. Silahkan isi. Yang tugas kedua, penilaian sikap, saya sudah share di grup kelas 8A. Nanti kalian buka aja linknya. Sudah saya share, silahkan dibuka linknya. Itu penilaian secara observasi, penilaian sikap. Saya membuat Google Form, nanti kalian mengisi identitas, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat di situ. Bisa ya, anak-anak? Bisa. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan satu materi mengenai ilmuwan muslim bidang kedokteran. Ada Ali At-Tabari, Ar-Razi, dan Ibnu Sina. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan ibrah dari pelajaran tersebut. Kita sebagai generasi muslim, generasi penerus bangsa, harus tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama. Nah, sebelum saya akhiri materi besok untuk pertemuan berikutnya, kalian pelajari mengenai ilmuwan muslim bidang filsafat dan astronomi. Itu materi berikutnya di pertemuan kita selanjutnya. Anak-anak dipelajari ya. Sebelum saya tutup, dari Guneng mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak semua. Oke, Guneng minta maaf. Yuk kita kembali seperti semula dan diberesi semua, kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Mari tempat semua. Pimpin oleh ketua kelasnya. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina
وتواصوا بالصبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya, sekian dari Bune dan sampai bertemu besok hari berikutnya. Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan selalu. Amin. Sekian dari Bune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.